Kalau kita lihat sebenarnya dari realitas yang ada, pun tentu banyak analisis yang bisa disampaikan. Setiap tahun terdapat guru-guru yang pensiun, tadi juga sudah dikemukakan, tetapi diikuti dengan jumlah peserta didik yang semakin bertambah. Tentu dengan bonus demografi semacam ini, ya, kemudian juga jumlah peserta didik yang selalu bertambah, kita melihat dari yang ada saja yang sudah fix datanya dari 2014 ke 2016-2017 sebanyak 44.282 siswa dan terjadi penurunan jumlah guru sebanyak 336.859 guru. Sedangkan kuota guru pada rekrutmen PNS yang diadakan oleh pemerintah pada realitasnya belum mencukupi dan jumlah guru yang dibutuhkan. Nah, ini kita belum membandingkan dengan realitas sekarang, di mana banyak sekolah ini melaksanakan sistem pendidikan secara online, mengingat tuntutan protokol kesehatan. Tentu itu bisa diteliti lebih dalam lagi. Next. Meskipun tadi sudah disinggung, saya dari latar belakang hukum penting untuk juga berangkat dari titik tolak ini. Ada istilah guru tetap dan guru dalam jabatan. Kalau kita berkaca pada PP 74 2008 yang sudah diubah melalui PP 19 2017, di situ ada istilah guru tetap, yaitu guru yang diangkat oleh pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 tahun terus-menerus dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru. Nah, kemudian ada juga istilah guru dalam jabatan. Yang dimaksud di sini adalah guru PNS dan guru bukan PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah daerah maupun penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja. Di dalam PP 19 2017 tentang guru, pengangkatan dan atau penempatan guru yang diangkat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau penyelenggara pendidikan ditentukan di situ, diselenggarakan oleh masyarakat, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi barangkali dari klasifikasi ini kita bisa memetakan mana yang sesungguhnya mau dibidik dari kebijakan pengangkatan menjadi ASN untuk para guru honorer dan tenaga kependidikan. Nah, kalau di tingkat pendidikan tinggi, saya rasa kalau kita cermati saat ini, misalnya di perguruan tinggi yang sudah BUMN, sekarang ini sebenarnya para dosennya ini ya sebenarnya tidak beda dengan saya yang ada perguruan tinggi swasta, karena mereka juga di dasarnya adalah kontrak, ya. Tapi kemudian juga mereka harus mengatur sendiri bagaimana alokasi untuk dana pensiunnya. Tetapi saya rasa ini juga membantu mengurangi beban anggaran pemerintah. Nah, barangkali solusi yang bijak semacam ini nanti bisa dihasilkan dari Bapak Ibu Dewan dan juga bersama dengan pemerintah untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan yang ada nih. Next. Setelah lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan juga pada waktu itu sempat ada kekecewaan, ada beberapa guru yang kemudian mengajukan uji materi atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ASN ini di Mahkamah Konstitusi. Ya, di situ terdapat tenaga honorer, istilah tenaga honorer diganti dengan istilah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan hanya mengatur guru honorer yang diangkat oleh pemerintah dan bertugas di sekolah negeri. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai P3K ini ya sama dengan saya, ya, mereka adalah juga swasta, ya. Nah, tentu dalam konteks ini, ya, ini perlu ada terapi yang tepat dan solusi yang pas dalam kebijakan yang diambil. Pada prakteknya, saat ini terdapat 3 status guru yang mengabdi di sekolah negeri, yaitu guru dengan status PNS, guru P3K, sebenarnya disebut dengan tenaga honorer. Tadi Prof juga sudah menguraikan tadi ya beberapa istilah yang muncul dalam prakteknya.
yang diangkat oleh pemerintah dan guru honorer yang diangkat oleh kepala sekolah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan PP 74/2008 mengamanatkan pengangkatan guru oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemda, ya, atau dengan kata lain melalui persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah setempat. Next. Nah, mari kita lanjutkan sedikit. Kalau kita bicara mengenai fondasinya, legal basisnya, ya, kita kalau mengacu pada Undang-Undang 17 tahun 2003 negara, ada beberapa prinsip yang sebenarnya juga perlu dipertimbangkan dan menurut saya inline dengan apa yang sudah banyak dijelaskan oleh para profesor tadi, yaitu untuk membangun profesionalitas. Karena di dalam anggaran, prinsip anggaran di dalam Undang-Undang 17 2003 sudah dikatakan salah satu asas yang dipenuhi di dalam penggunaan keuangan negara adalah asas profesionalitas. Kemudian juga asas akuntabilitas berorientasi pada hasil. Nah, lalu penjabarannya diantaranya di dalam pasal 12 ayat 1 dikatakan di situ APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Nah, ini yang di dalam prinsip pengelolaan keuangan negara disebut dengan anggaran berbasis kinerja, performance based budgeting. Artinya anggaran itu tidak hanya sekedar melihat pada input atau masukannya, juga hanya tidak sekedar melihat pada output atau keluarannya, tetapi kemanfaatannya. Nah, tentu uraian dari banyak narasumber tadi, para narasumbernya tadi itu mengenai kalau saya belum menyebutnya ya, selective policy. Ya, jadi kebijakan yang selektif dalam nanti melakukan pengangkatan juga perlu dipertimbangkan sambil mencari solusi bagaimana yang memang tidak mendapatkan ruang yang sama untuk mendapatkan kesempatan, tetapi dia mengabdi, ya, mengabdi sebagai guru karena memang kebutuhan. Mohon maaf ini kalau saya sampaikan, kita bisa melihat misalnya di Papua ya, itu ada yang bahkan mohon maaf ini polisi ini yang harus nyambi mengajar. Karena apa? Karena ya kebutuhan guru mungkin masih sangat besar di situ, tidak dapat dicukupi, atau tidak ada yang berani untuk mengajar di situ. Sehingga akhirnya fungsi mendidik ini malah dilaksanakan oleh yang bukan seharusnya menjadi kewajibannya Pak Polisi. Ya. Nah, ini juga tentu realitas yang kita pertimbangkan bahwa ternyata kebutuhan guru ini masih sangat besar. Saya tidak tahu ya kalau Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk mengatur dosen ini kelihatannya sudah mulai berhasil dengan baik ya. Bahkan juga saking ketatnya mengatur, sekarang menjadi guru besar ini ya menjadi begitu sangat rumit ya. Jadi para doktor ini harus dijual dulu di tingkat internasional untuk mampu menghasilkan jurnal-jurnal internasional dinilai orang lain ya. Oleh review internasional yang belum tentu mengerti kondisi yang ditulis di Indonesia. Kami yang dari latar belakang sosial dan hukum ini agak berat memenuhi standar itu. Nah, tapi untuk guru memang pemerintah sampai saat ini masih mengalami kendala yang sangat berat ya untuk menyelesaikan PR-PR yang ditinggalkan selama ini. Kemudian penyusunan rencana APBN di ayat 2 diatur di situ berpedoman pada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Jadi mungkin kalau mau mengintervensi kebijakan pemerintah dalam rangka memberikan preferensi untuk selektif policy pengangkatan tadi, baik jika masuknya ini melalui proses RKKL. Ya, di dalam RKKL ini mungkin bisa ditempuh ya. Hanya kendalanya memang sekarang ada putusan MK yang menurut saya tidak pas juga nih. Dewan tidak boleh masuk sampai ke satuan 3. Lalu saya menjadi bingung. Kalau Bapak Ibu anggota DPR tidak boleh mengawasi sampai satuan 3, padahal implementasinya itu di situ, lalu siapa yang harus mengawasinya? Nah, ini juga cukup membingungkan ya. Saya agak lupa, tapi ada putusan itu bahwa DPR tidak mengawasi sampai satuan 3, padahal implementasi ada di situ. Nah, berikutnya kalau kita hitung dengan guru pensiun tahun 2020-2021, angka kebutuhan guru mencapai 960.000. Jumlah total guru honorer K2
sebanyak 162.508 orang. Dari jumlah itu ada yang sudah lolos CPNS 2018 sebanyak 6.638 orang. Selanjutnya 55.937 orang mengikuti seleksi P3K 2019 dan 34.000 sekian sudah dinyatakan lolos. Jadi memang secara bertahap kebijakan untuk mengatasi permasalahan tenaga guru dan tenaga pendidik honorer itu mulai dilakukan. Jadi saya juga melihat bahwa pemerintah juga punya komitmen serius di situ. Tapi memang terus terang kondisi sekarang ini dengan adanya realokasi anggaran, pemerintah menghadapi banyak masalah di dalam mengambil kebijakan karena memang tantangan di sektor kesehatan ini luar biasa besar. Tidak hanya Indonesia, di banyak negara juga begitu. Tetapi kita toh sudah bisa melewati angka krisis. Kita sudah mendekati positif lagi. Kalau banyak negara masih di kisaran minus 3%. Ya kita sudah jauh lebih baik dibandingkan negara lain. Bahkan kita sudah mulai meletakkan batu pertama untuk pembangunan istana negara di Kalimantan ya, di Ibu Kota Baru. Mudah-mudahan itu bisa direalisasikan untuk masa depan, untuk jangka panjang. Alokasi anggaran khusus, saya melihat bahwa peluang yang ada yang mungkin bisa digunakan sebagai basis untuk mengambil kebijakan. Kalau substansi kebijakan tadi Prof. Dito sudah menyampaikan dengan sangat komprehensif dan bagus sekali. Nah, lalu bagaimana untuk kebijakan anggarannya? Pertama, saya mengusulkan perlu ada alokasi anggaran khusus untuk memenuhi kebutuhan guru. Kalau tadi kita melihat Kemendikbud kan belum pada formulasi kebijakan khusus untuk kebutuhan guru tadi. Kemudian yang kedua, ada pos-pos yang sebenarnya bisa dilakukan penggeseran, misalnya untuk UN, ya kan kita tidak menyelenggarakan UN ini. Nah itu bisa dilakukan penggeseran anggaran untuk pembiayaan di dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Dalam keadaan tertentu juga dimungkinkan untuk dilakukan penggeseran anggaran. Lalu yang ketiga, sebagai konsekuensi tadi yang sudah saya aturkan, performance based budgeting, satu cirinya juga adanya kebijakan fleksibilitas anggaran. Meskipun juga harus didukung dengan prinsip akuntabilitas berorientasi pada hasil. Next. Nah, nanti soal tadi yang saya aturkan mengenai kebijakan fleksibilitas anggaran tadi, saya rasa sudah dipenuhi dengan dihasilkannya Permendikbud nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendikbud nomor 8 tahun 2020 dan itu tidak melanggar karena di situ diatur fleksibilitas anggaran. Ya, kalau kita cermati di situ di dalam petunjuk teknis BOS reguler dijelaskan bahwa tata aturan fleksibilitas anggaran penggunaan dana BOS itu dimungkinkan. Dalam regulasi baru, pimpinan sekolah dibolehkan menggunakan berapapun besaran dana BOS untuk gaji guru honorer. Nah, ini dimungkinkan karena memang dikenal adanya prinsip anggaran berbasis kinerja yang memberikan ruang fleksibilitas yang diimbangi dengan akuntabilitas. Nah, Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya muliakan, kalau boleh saya sampaikan bahwa diskursus soal kesejahteraan guru honorer sesungguhnya tidak bisa dilihat hanya pada perspektif sosialistik itu saja. Tetapi sesungguhnya ini juga merupakan bagian dari persoalan pendidikan nasional secara keseluruhan. Tadi Prof. Hamid juga sudah menyampaikan dengan sangat bagus bahwa kita juga harus melihat desain besarnya. Tolong pemerintah sekarang fokusnya ke guru, jangan terlalu kencang pada dosen lagi. Ya, kalau misalnya kami di swasta ini, kenapa kami kesulitan untuk mencapai guru besar? Kalau perlu nggak usah lagi lah dikasih tunjangan guru besar, biar nanti swasta menyediakan sendiri, atau mungkin juga ya bisa dengan membuat brand riset ya, yang lalu bisa dicukupi sendiri. Tapi sekat-sekat untuk mencapai GB ini menurut saya menjadi berat ya dibandingkan kebutuhan GB yang sekarang ini mulai masif ya, mulai turun sangat banyak. Kalau ini diperhatikan juga nih, jadi jangan terlalu kencang ke dosen, tapi ke guru ini, ke fokusnya. Kemudian menurut saya juga menyalurkan menjadi P3K, seperti yang sudah tadi sebagian diambil. Ini merupakan jalan keluar sementara, tadi juga Prof. Hamid juga menyebut itu ya, juga Prof. Cecep ya, sambil mengalokasikan dana bantuan kepala sekolah untuk gaji guru honorer, lalu juga membuat desain besar untuk menyeimbangkan kebutuhan guru dengan pemenuhan
hak peserta didik yang pasti terus akan bertambah. Apalagi nanti kalau sekarang ini banyak yang work from home, saya khawatir nanti juga ada bom anak ya, yang nanti pada saatnya lalu akan menjadi semakin besar kebutuhan guru karena juga jumlah anak akan meningkat. Saya belum sempat menghitung ya di tempat-tempat rumah sakit atau mungkin juga di bidan itu ya, berapa jumlah kelahiran setelah dilaksanakan work from home 1 tahun ini. Ya, kalau menurut informasi katanya juga meningkat. Ya. Nah ini juga perlu menjadi perhatian juga nih ke depan ini. Jadi kalau saya memikirkan ya tidak semua menurut saya harus di ASN-kan, ya, dan juga perlu ada penyadaran semacam ini. Tetapi kemudian memang ada supervisi dan edukasi, ya, untuk bagaimana misalnya ditingkatkan kesejahteraannya, ya, lalu bagaimana lalu mengatur sendiri pensiunnya, ya, seperti yang dilakukan oleh di swasta itu. Ya, saya sendiri kebetulan berpengalaman di swasta dan saya sekarang juga sedang merintis mendirikan law firm, ya, kan saya juga punya license sebagai advokat dan saya sudah menjalankan karir sebagai swasta ini sangat lama. Ya sampai sekarang tidak ada niat lah masuk ke sektor publik ya. Kalau semua masuk sektor publik, siapa nanti yang ngurusin mahasiswa, ngurusin aktor-aktor non pemerintah ya, non publik ya. Kalau bukan kami yang dari dosen yang bergerak di sektor swasta ini. Next, bawa lagi. Nah ini saya ingin aturkan juga di hadapan Bapak Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 10 Panja, ada satu putusan yang mungkin selama ini jarang diungkap ya, karena putusan ini sebenarnya menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh beberapa guru honorer yang mengajukan permohonan ke MK ini, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 9 PUU 18/2020. Saya tidak akan bacakan semua, tetapi ada satu kalimat penting di situ yang sebenarnya ini juga bagian dari pertimbangan putusan yang harus diperhatikan pemerintah, termasuk juga Dewan, yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi dalam hal ini memberikan saran agar pemerintah, ya tentu di sini termasuk Dewan, DPR juga, mempertimbangkan setiap kebijakan yang diambil untuk dapat melindungi hak-hak tenaga honorer dengan memperhatikan persyaratan khusus sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang ASN, sehingga tercapai pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan pada waktu itu memang Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi itu, tetapi mengarahkan sesuai dengan tadi pandangan para senior guru besar tadi, agar juga tetap diarahkan pada selective policy, mengacu pada Undang-Undang ASN, sambil ya kebutuhan tenaga guru yang memang sudah realitanya dijalankan oleh para guru honorer dan tenaga pendidikan lain yang mungkin belum sempat menikmati kesempatan untuk diangkat menjadi ASN, dipikirkan kebijakan untuk memberikan kesejahteraannya seperti yang sudah dilakukan tadi dengan Permendikbud, dengan fleksibilitas anggaran BOS yang memang ada legal basisnya, tidak apa-apa asal memang penerimanya jelas, ada pertanggungjawaban yang jelas, maka itu bisa diakomodasi di dalam sistem pertanggungjawaban keuangan negara dan selama ini juga tidak ada masalah. Saya rasa itu yang bisa saya aturkan. Mohon maaf jika ada kekurangan di dalam menyampaikan, itu semua karena kekurangan saya. Dan selanjutnya saya kembalikan lagi kepada pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Corong Edukasi, Pusat Informasi Pendidikan terupdate.